Ya, kalau kita benar-benar paham dengan apa yang kita baca, insya Allah ya itu kehusyuan akan timbul. Cuma kalau lagi berjamaah imamnya cepat, kitanya mau benar-benar meyakini apa yang kita baca, keburu gerakan yang lain. Ya maklum kalau berjamaah. Karenanya itu sang imam itu menjadi menjadi apa ya? Apa disebutnya? Bukan panutan aja, Pak. Dia menjadi faktor yang bisa membuat kesempurnaan sholat jamaahnya. Itu ditanggung semua oleh imam. Maka imam jangan sembarangan. Tanggung semua oleh imam. Jamaah gak kekejar soal baca rukun qauli al-fatihah, ditanggung oleh imam. Baik buruknya sholat berjamaahnya itu imam nih yang kendaliin. Maka zaman Rasulullah Muhammad SAW masih hidup, nggak ada yang berani ngimamin. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa yang teman-teman kita hormati dan cintai, guru kita Prof. Bapak dan Nabi Ramadan, dan hormati para pengurus DKM Hidayah, hadirin jamaah yang dirahmati Tuhan wa Ta'ala. Disyukur kajian yang kita bayangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat-nikmat dalam rahmat dan juga selawat dan salam semoga tercurah kita bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar keluarganya dan sahabatnya dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat terjauh di akhirat nanti. Amin. Hadirin, seperti biasa hari Selasa pagi pada subuh ada kajian dari Allah yang akan kita baca. Sebelum kita mulai, kita baca dulu surat Al-Quran. Mudah-mudahan dengan fadilah Al-Fatihah pada pemerintah saudara-saudara kita yang wafat, mudah-mudahan diterima imannya yang sudah selanjutnya akan ditetapkan di surga. Dan juga untuk kita semua yang hadir hari ini dan senantiasa kita dalam ibadah Tuhan Allah dan selalu diberikan kemudian kita dan diberikan dapat salah hadisnya oleh Imam Al-Bukhari. Hadirin jemaah sekalian, yang kita mari bersama dengarkan kajian yang disampaikan oleh kita untuk Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا وحبيبنا وجهرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وإلى حضرة النبي ببركته وبمعجزته وبشفاعته بالبركة والكرم من جميع مشايخنا من المشرق إلى المغرب خصوصا بالبركة والكرم يا عبد القادر الجيلاني شيخ هاد النقشبندي بحضرة إمام رباني حضرة شيخنا المكرم شيخ عبد الله مبارك بن محمد حضرة شيخنا المكرم شيخ أحمد شاهب الوفاة العارفين وجميع أولياء الله بهذه القرية وبهذا البلاد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya hormati Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, istiqomah dalam melaksanakan pelayanan kepada umat. Para sesepuh, para tokoh masyarakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga juga senantiasa dalam keadaan istiqomah dalam kebaikan. Amin, Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pula dalam keadaan semakin ditingkatkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kemarin hari Ahad kita sempat bahas tingkatan hamba Allah. Ya. Tingkatan hamba Allah kita bahas kemarin tentang muslim, ya. Muslim dari kata aslama yuslimu islaman bahwa muslim. Muslimin itu adalah orang yang masuk ke dalam Islam. Gerbang utamanya adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Oke. Yang kedua, tingkatan yang kedua adalah mukmin. Mukmin itu adalah orang meyakini, setelah dia Islam, meyakini bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia meyakini bahwa
selain ada Allah, juga dia harus meyakini ada malaikat-malaikatnya, lalu kitab-kitabnya, lalu para utusannya, juga yaumul akhir, ya, serta iman kepada qada dan qadar. Nah, setelah itu kita masuk kepada muttaqin, yaitu orang yang bertakwa. Ma huwal muttaqin? Nah, kita lihat. Yakni orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Sebagaimana Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 76, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Nah, itu ya. Bala, yang demikianlah man aufa bi ahdihi, ya, orang yang selalu setia kepada janjinya, wattaqa, dan selalu terjaga, ya, selalu bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertakwa. Takwa tidak hanya dilantunkan dalam lisan, tetapi harus diyakini di dalam qalbunya, karena tempat takwa itu di dalam qalbu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang takwa. Beliau bilang, at-taqwa hahuna wa yasiru ila sadri salasati marat. Beliau menunjuk kepada dadanya sampai 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, ya. Takwa ini di sini, kata Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketakwaan itu tidak hanya diikrarkan secara lisan, tetapi juga dia benar-benar ada di dalam qalbu. Takwa. Takwa juga bisa direalisasikan dengan praktek. Apa prakteknya? Praktek ketakwaan itu adalah cirinya dia senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Istiqomah dia dalam hal itu. Tubuh Islam dia dipilari oleh rukun-rukun yang sudah kita pahami semua. Yang paling utama adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lalu yang kemudian yang kedua adalah wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Maka dalam proses ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia istiqomah dalam mendirikan salat. Ini merupakan langkah merealisasikan, langkah memanifestasikan ketakwaan yang di dalam qalbu dipraktekkan dalam amal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihah. Keimanan itu selalu beriringan dengan amal soleh. Gak bisa dia ngaku beriman tapi nggak ada amal solehnya. Ya, bilang saya iman kepada Allah tetapi sholatnya tahan, sholatnya jarang, ngedul, nah, dia belum bertakwa. Ya, istiqomah dia dalam sholat, alhamdulillah, sholat wajib,
Nah, ditambah juga kemudian dengan sholat sunnah. Karena dia ingat dengan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, awal ma yuhasabu, yang paling awal dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau amal ibnu Adam, setiap amal anak Adam adalah sholat. Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, lihat salatnya apakah sempurna atau enggak. Ya, dilihat ke salatnya sempurna apa enggak. Maksudnya sempurna apa? Berarti kesempurnaan itu mulai dari toharohnya, ya, mulai dari bersucinya. Gimana cara bersucinya? Dia pakai airnya, air yang mana? Gitu. Maka kemudian dipelajari itu oleh kita bagaimana bersuci, bersih dari hadas, bersih dari najis. Tentang hadas dipelajari, tentang najis dipelajari. Makanya ngaji mereka. Dalam rangka apa? Tujuannya supaya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga ketika toharohnya benar, karena syarat sah untuk melakukan sholat adalah dia harus bersih dari hadas, bersih dari najis. Lalu cara membasuh tiap-tiap anggota badan wudhunya, nah, dipelajari fikihnya. Tujuan tadi apa? Tujuannya untuk supaya sempurna sholatnya. Ketika akan melaksanakan sholat, dia harus paham bagaimana rukun sholatnya, sunnah sholatnya, apa rukun af'alinya, apa rukun qaulinya, apa rukun fi'linya. Dia harus pelajari itu. Dalam rangka apa? Tadi kesempurnaan sholat. Saat takbiratul ihramnya bagaimana, niatnya bagaimana, dia pelajari itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka kesempurnaan sholat. Jangan sampai salatnya dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, terus alladzina hum an salatihim sahun. Jangan sampai sahun. Lagi sholat Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana, pikirannya ke utang yang belum kebayar, ya, lagi kerja, lagi aktivitas di kerjaan belum beres, pikiran mumet kepada pekerjaan, ya, yang lagi di sawah, ya, di sini udah nggak ada yang punya sawah ya. Tahun 70-an masih ada yang punya sawah. Sekarang udah nggak punya sawah. Udah jadi lahan pemukiman, lahan industri. Oke lah, bukan sawah contohnya. Kerjaan lah ya, kerjaan. Kertas kerja belum selesai ini yang di kantor. Yang di pabrik produksi kok belum beres, kok ada aja kesalahan, mesin kok macet. Itu kan jadi pikiran terus tuh. Pak gurunya, aduh nih anak-anak kok susah, diajar nilai kok pada kecil-kecil, mikirin dia gimana nih supaya nilainya bagus-bagus anak-anak. Padahal ngajarnya udah keluar peluh besar, peluh ya, keringat keras, keringat kasar, keringat halus. Salat zuhur kepikiran Allah, apa takbiratul ihramnya dia bisa khusyuk, tapi ketika Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, ya, mulai itu masuk pemikiran-pemikiran hal seperti itu. Yang kerja di bandara nih, kok ada aja masalah orang maling koper. Itu ya, aduh, hati-hati bisa jadi sahun ya. Makanya kemudian ketika Allah bilang sama malaikat, lihat loh amalnya, sholatnya apakah sempurna atau enggak, maka dilihat oleh malaikat.
Allah kemudian melanjutkan, kalau dia tidak sempurna sholatnya, lihat apakah ada sholat sunnahnya. Nah, tambah tuh yang kurang-kurang di dalam sholat fardunya dengan sholat sunnah. Wah, sholat sunnahnya lumayan banyak, alhamdulillah. Qobliyah sama ba'diyahnya dilakukan, sunnah duhanya dipakai, dilanjutkan, diaplikasikan, malamnya dia tahajud. Wah, masya Allah, itu tuh bisa nutupin tuh ketidaksempurnaan sholatnya. Iya, hukumnya adalah sunnah. Apa sunnah hukumnya? Ta'rifnya, definisinya, sesuatu yang dikerjakan dia berpahala, kalau tidak dikerjakan boten nopo-nopo. Ya. Jadi pilihan, dia mau kerjain nggak apa-apa, nggak ada dosa, nggak dikerjain. Ketika dikerjakan dia mendapatkan pahala. Tapi ketika hisaban amal terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk melihat apakah ada amal salat sunnahnya. Kalau ada, dia tutupin dengan salat amal, dengan pahala salat sunnahnya itu, salat fardu yang bolong-bolong. Berarti ada pengaruh dong Pak ya, salat sunnah yang kita lakukan. Ya, meskipun pada hukumnya adalah tidak mengapa kalau ditinggalkan, tapi kalau misalkan dilakukan justru itu menjadi apa-apa. Maka istiqomahkan kita untuk melakukan qobliyah dan ba'diyah. Ya. Istiqomahkan untuk salat sunnah antara maghrib dan isya, namanya salat sunnah awwabin. Sebelum sebelum tidur ambil air wudhu, salat sunnah hajat, salat sunnah mutlak. Sebelum tidur itu ya, zikir sebelum tidur, sehingga saat tidur kolbunya terbiasa berzikir. Kalau dipanggil oleh Allah saat dia tertidur, ruhnya lagi dalam keadaan berzikir. Itu bangun tidur jam 2, jam 3 baca doa, lalu ngambil air wudhu, kalau bisa mandi ya, supaya seger badannya. Kalau dalam dunia kesehatan, mandi setelah tengah malam itu bagus. Kenapa? Karena pada saat itu kondisi air lagi murni. Maka dia mandi jam 2, jam 3. Pak, orang yang mandi jam 2, jam 3 rata-rata sebagian besar umurnya panjang. Kakek guru saya, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, pendiri Pondok Pesantren Suryalaya, itu dari muda beliau bangun jam 2 pagi lalu langsung mandi. Setelah mandi beliau melakukan salat sunnah. Salat sunnahnya banyak Pak. Salat sunnah syukrul wudhu, salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah tasbih, salat sunnah hajat, salat sunnah tahajud, salat sunnah salat sunnah witir. Itu dilakukan dari muda. Meninggalnya usia berapa Pak? 120 tahun. 120 tahun. Guru saya Abah Anom, umur meninggalnya secara Masehi 91 tahun. Secara Hijriah biasanya 2 tahun berikut, tambah 2 tahun, sekitar 93 tahun. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan diberikan umur manfaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umur panjang tapi nyusahin orang, kasihan orang ya, yang penting bermanfaat usianya. Yang sekarang sudah sepuh-sepuh, semoga semakin dimanfaatkan usianya oleh Allah. Kembali, jadi kepada salat ya. Salatnya kesempurnaannya tergantung
daripada amalia sholatnya. Kalau dia bolong-bolong, lihat apakah ada sholat sunnahnya. Kalau ada sholat sunnah, tambal. Nah, itu praktek mengamalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, amal solehah, ya, beriman dan melaksanakan amal soleh. Terus tuh semuanya dipraktekkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menimbulkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang sudah bertakwa, dia melihat dan merujuk kepada aturan-aturan yang telah Allah berikan kepadanya melalui Al-Quran, ya, batasan-batasannya itu di dalam Al-Quran, ya. Tandanya apa? Tandanya dia memiliki pengendalian diri, sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang. Wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Yang begitu itu akan menghasilkan, selain dia bertakwa, tanda takwa juga akan menghasilkan bentuk keihsanan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Gitu, ya. Nah, jadi setelah mutakin, dia mengarah kepada yang berikutnya. Apa yang berikutnya? Adalah muhsinin. Muhsinin, Pak. Mahwa, yakni orang yang benar pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melahirkan kebaikannya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Nah, ini sering kita bahas, Pak, dalam pertemuan-pertemuan awal tentang Islam, iman dan ihsan. Akhbirni anil ihsan, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, kabarkan, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Ini berat, Pak. Hesek. Tanya sama diri sendiri, sampai usia sekarang udah bisa ngelihat Allah? Hesek, Pak. Karena melihat Allah juga tidak dengan mata kepala, tetapi dengan mata batin. Nih, di sini tadi menumbuhkan ketakwaan kepada Allah dulu tuh, Pak. At-taqwa hahuna. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudnya ada, tapi keberadaan wujudnya itu tidak seperti makhluk. Keberadaan Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya bisa kita pahami dengan keberadaan ciptaannya. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, pengen ngelihat Allah. Pengen banget. Ini yang aku sembah ini siapa? Pengen banget tuh.
Kata Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk meyakini keberadaanku, kamu ambil unggas, lalu kemudian kamu sembelih unggas itu, lalu kemudian kamu mutilasi, potong-potong, kamu sebar, ya, melempar, lalu niscaya aku akan menyatukan dia kembali. Dan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menyatukan kembali, ya, potongan-potongan tubuh hewan yang sudah berserakan. Nah, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa pengen melihat Allah, kata Allah, kau nggak akan mampu. Ya Allah, aku ingin melihat kebesaran Engkau untuk menambah keyakinanku. Baik, kalau gitu, kamu lihat tuh gunung. Ya. Ketika dilihat gunung, maka yang terjadi apa? Seperti kilat menyambar, lalu kemudian gunung itu rapuh, hancur seketika. Saat itu Nabi Musa alaihi salam pingsan. Ya, ampun beliau, nggak mau lagi minta kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu-satunya makhluk yang Allah berikan anugerah untuk mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berkomunikasi dengan Allah di alam sana, adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika peristiwa Mi'raj, beliau naik dari bumi, dari Masjidil Aqsa di Palestina, naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke hamparan akhir yang paling luas. Tidak ada lagi alam setelah alam itu. Oleh Malakul Jibril dipersilakan masuk ke alam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam. Ya, tapi Pak, kalau ngomong Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam, jangan bayangkan bahwa Allah butuh tempat. Kalau bilang Allah butuh tempat, berarti Allah sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, Allah beda dengan sesuatu pun. Ya, ini sekedar mempersonifikasikan pemahaman manusia, itu ya. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Malakul Jibril untuk masuk ke alam itu. Rasulullah nanya, Bril, kenapa ente gak mau ikut? Enggak ya Rasul, enggak ya Muhammad, ya, karena kalau aku masuk ke alam itu niscaya jisimku hancur. Padahal jisimnya, bentuk jasadnya Malakul Jibril itu gedenya luar biasa Pak. Dia punya sayap 600 sayap. 2 sayapnya kalau dibentangkan itu mampu meliputi seluruh alam semesta ini, saking gedenya. Dan itu wujud aslinya diwujudkan oleh Malakul Jibril saat di Sidratul Muntaha itu. Nah, sampailah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam. Disitulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kebesaran Allah. Singkat cerita, turunlah Rasulullah ke bumi lagi, menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Banyak orang yang yakin dengan peristiwa Isra Mi'raj, tidak sedikit yang tidak yakin. Abu Dzar Al-Ghifari nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Anda melihat Allah, Anda berkomunikasi dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Naam. Seperti apa wujud Allah? Apa jawaban Rasulullah? Yang aku lihat hanyalah cahaya. Rasulullah tidak mampu menyamakan penglihatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun makhluk yang ada di alam ini. Maka beliau hanya melihat cahaya saja. Tidak mampu beliau mempersonifikasi. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memahamkan kepada kita anta'budallaha ka'annaka tara. Lalu kita yang sudah salat dari umur balik
umur 12 tahun, 13 tahun sampai dengan sekarang yang umurnya 50, 60, 70, 80 udah bisa ngelihat Allah. Susah. Ya. Lalu bagaimana? Fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Jika engkau tak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Ya udah, praktekin aja, yang penting kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala merhatiin kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sami'unnya, dengan basirunnya itu mengawasi kita. Ya. Itu aja dulu. Ya Allah, dengan begitu kemudian kita menjadi waspada. Kewaspadaan itu menghasilkan ketakwaan dan keihsanan. Itu ya. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan nih Pak. Ya. Terakhir, tempat ihsannya di mana? Nah, dulu pernah kita bahas tentang hadits kursi, di mana lapisan-lapisan kolbu. Ya, kata Allah dalam hadits qudsi, banaitu fi jaufi ibni Adam, aku telah membangun di dalam jaufnya anak Adam qasron, istana. Istana secara fungsi sebagaimana rumah adalah dia menaungi yang ada di dalamnya dari sengatan terik matahari dan turunnya air hujan. Fungsi rumah itu. Fungsi rumah dalam tubuh manusia itu adalah jasad ini. Banaitu fi jaufi ibni Adam, aku telah membangun di dalam jaufnya anak Adam ada qasron. Ini dia qasron, tubuh manusia kita. Wa fi qasri sadran, dalam qasr ada sadr, dada. Wa fi sadri qalban, dalam sadr ada qalbu. Wa fi qalbi fuadan, dalam kolbu ada fuad. Jadi bagian terdalam dalam kolbu adalah fuad. Tempat ihsan ada fuad. Di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 11, maka bal fuadu ma ra'a. Tidak ada yang berbohong, ya. Tidak ada yang mampu membohongi fuad apa yang dilihatnya. Jadi ketika dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang patut disembah, diibadahi, dilayani, dicintai, didamba dari segala-galakan, maka apapun yang terjadi di luaran sana tidak akan membohongi fuadnya untuk meyakini keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah diiming-imingi kekayaan harta dunia untuk melepaskan keyakinannya terhadap Islam, apa jawaban Bilal bin Rabah? Ahad, ahad, ahad. Oh. Zaman sekarang susah Pak, apalagi kalau udah diiming-imingi dengan rekening 1 miliar. Masya Allah, ya. Mau nggak di rekening kamu ada 1 miliar tapi kamu nggak sholat lagi? 1 miliar Pak, nggak sedikit Pak. Udah gitu bukan rupiah lagi, US dollar lagi. Tapi kamu nggak sholat, nggak usah sholat. Itu iming-iming dunia Pak, zaman sekarang kayak begitu, kayak sekarang ini, ya, kayak sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Rakyat Palestina, rakyat Gaza digempur habis-habisan oleh Zionis. Yang ngebelain siapa? Susah, orang udah tersandera semua dengan ekonomi, dengan politik. Negara-negara Teluk udah susah untuk membantu Palestina karena semuanya disandera. Disanderanya dengan apa? Sejarahnya Pak, ya,
Karena negara-negara Teluk yang kecil-kecil itu seperti Jordan, Oman, Uni Emirat Arab, ya, itu tadi itu negara-negara yang tadinya satu jazirah Arab terpecah belah karena penjajahan yang dilakukan oleh Britania Raya dan Prancis. Itu. Mereka bisa jadi penguasa-penguasa lokal kalau mereka berpisah dari Kesultanan Utsmaniyah dulu tuh, tahun 1900-an. Ya, kalau mereka mau lepas dari Kesultanan Utsmaniyah, maka mereka akan menjadi raja-raja di negerinya masing-masing. Duh, disanderanya di situ duluan, Pak. Maka mereka berhutang budi terhadap Eropa. Apalagi sekarang transaksi minyak, petrodolar, udah susah. Yang satu-satunya berdiri sendiri adalah Iran, Yaman. Oh, Masya Allah. Nah, itu tawaran-tawaran duniawiyah yang sulit untuk tidak diterima. Masya Allah. Khawatir negara kita juga begitu juga nih, Pak. Ya, kita hanya bisa berdoa, ya Allah, kukuhkan, teguhkan kolbu para pemimpin-pemimpin bangsa ini, pemimpin-pemimpin Islam untuk membela Islam dengan sebenar-benar pembelaan. Karena nanti kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, tandanya ihsan apa? Mereka mampu menegakkan keadilan dan menebarkan kebaikan. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berbuat adil, berbuat seimbang, wal ihsan, dan berbuat kebaikan. Itu, Pak. Mau panjang-panjang udah jam 6 ya. Masih ada lagi yang lain ini, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan kita diskusikan semangsa 5 menit. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Biasanya untuk membaca doa setelah sujud pertama, setelahnya sering tertinggal. Membaca doa Setelah sujud pertama. setelah sujud. Oke. Sujud apa? Setelah sujud pertama. Setelah sujud. Rabbik firli warhamni. Duduk di antara dua sujud maksudnya ya. Terus pertanyaannya? Ya, baik. Memang kehusyuan itu tidak bisa timbul dari satu kali praktek sholat. Bisa jadi setelah ratusan kali kita praktek sholat, mungkin dari ratusan itu satu yang kita bisa khusyuk. Dan khusyuknya tidak semua pada saat gerakan sholatnya. Kadang-kadang hanya saat ketika kita baca doa iftitah muncul khusyuk kita. Kadang-kadang ketika kita baca Al-Fatihah, sementara baca yang lain tidak khusyuk. Gitu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memaklumi itu, Pak. Memaklumi kondisi kita yang begitu, yang al-insan makhalul khata onisyan. Itu. Insan itu tempatnya alfa dan lupa. Maka yang harus kita lakukan apa, Pak? Ini nggak bisa terus nih untuk khusyuk. Baca Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wa'afini wa'fu anni. Itu kok nggak bisa khusyuk? Makanya perlu ngaji. Pahami artinya dulu. Sudah paham artinya, ketika kita bacanya, Rabbik firli warhamni wajiburni warfa'ni. Wah, itu kalau udah paham artinya, tuh Pak, kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, kasihani aku. Ya Allah, angkat derajat. Ya Allah, rezekikan aku, berikan aku rezeki.
Ya Allah, sayangi aku. Ya Allah, maafkan aku. Masya Allah. Ya, kalau kita benar-benar paham dengan apa yang kita baca, insya Allah, ya, itu kehusyuan akan timbul. Cuma kalau lagi berjamaah, imamnya cepat, kitanya mau benar-benar meyakini apa yang kita baca, keburu gerakan yang lain. Ya maklum kalau berjamaah, karenanya itu sang imam itu menjadi menjadi apa ya, apa disebutnya, bukan panutan aja Pak. Dia menjadi faktor yang bisa membuat kesempurnaan sholat jamaahnya. Itu ditanggung semua oleh imam. Maka imam jangan sembarangan, tanggung semua oleh imam. Jamaah gak kekejar soal baca rukun qauli al-fatihah, ditanggung oleh imam. Baik buruknya sholat berjamaahnya itu imam nih yang ngendaliin. Maka zaman Rasulullah Muhammad SAW masih hidup, nggak ada yang berani ngimamin, kecuali Rasulullah saja yang harus ada di depan. Ketika Rasulullah sakit pun jamaah nggak ada yang berani, kecuali ditunjuk oleh Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditunjuk oleh Rasulullah untuk mengimami, sementara Rasulullah ada berdiri di depan beliau, di samping beliau. Saking beratnya Pak memimpin ibadah. Ya. Ya tapi kalau untuk regenerasi, untuk kaderisasi, perlulah kita memajukan anak-anak muda yang fasih bacaannya. Tentang bagaimana khusyuknya nanti itu adalah nanti tergantung dari keseringan dia melakukan ibadah itu sendiri. Gitu Pak, ya. Belum bisa nih kita baca Rabbighfirli warhamni wajibni warfani warzuqni wa'afini wa'fu'ani, itu masuk ke relung-relung kalbu kita ketika kita mengucapkannya. Tapi tetaplah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikhusyukkan dalam sholat. Ya, insyaallah. Ada lagi? Sudah ya? Berarti baru bahas kita tadi mutakin dan muhsinin. Nanti masuk kepada mukhlasin. Mudah-mudahan bermanfaat kepada ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon maafkan. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya qadiyal hajat, wahai Allah pemenuh segala hajat, penuhilah hajat kami ya Allah. Allahumma ya kafiyal muhimmat, wahai Allah yang pencukup segala kepentingan ya Allah, cukupkanlah kepentingan kami. Allahumma ya syafiyal amrad, wahai Allah penyembuh segala penyakit, hamba-hambamu yang sedang dalam keadaan sakit, baik sakit jasmani maupun sakit rohani, semoga engkau sembuhkan ya Allah. Yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, segera disembuhkan oleh engkau ya Allah, supaya bisa beraktivitas kembali seperti biasa bersama-sama dengan kami. Allahumma ya rafi'ad darajat, wahai Allah pengangkat segala derajat, angkatlah derajat kami, angkatlah derajat ketakwaan kami. Allahumma ya dafi'al baliyat, wahai Allah pencegah segala bala, pencegah segala musibah, pencegah segala celaka ya Allah. Cegahlah musibah-musibah yang akan menimpa kami ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, wahai engkau maha pengasih di antara banyak kasih sayang yang ada ya Allah, kasihanilah kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik hadirin jemaah sekalian, sama-sama kita ikuti kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapat kita semua dan mendapat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.